Jajang. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Vio Dan aku Lulu. dan hari ini kita mau ngapain nih, Ci? Jadi tadi baru banget tadi pagi ya ada berita tentang kasus bullyingnya Nam Jo Hyuk. Oke. Gitu. Jadi kalau nggak salah sempet ada beritanya ya. Nah, Tapi, oke. Buat teman-teman sebelumnya yang belum tahu Nam Jo Hyuk, ini foto Nam Jo Hyuk ya teman-teman. Dan Nam Jo Hyuk ini merupakan salah satu teman dari Jisoo ya yang sebelum bukan Jisoo Blackpink ya teman-teman, beda ya. Beda. Nah, Jisoo yang mana aktor juga, dan Jisoo sendiri itu memang udah menjadi tersangka ya, bisa dibilang ya, memang menjadi pelaku bullying. Secara hukum sudah dijelaskan dan sudah ditentukan bahwa dia sebagai pelaku bullying. Nah, baru-baru aja nih ada info bahwa temannya sendiri yaitu aktor Nam Jo Hyuk juga terlibat dalam kejahatan bullying, kasus bullying di ini sekolah. lah ya, di sekolah yang mana itu yang terjadi di SD sampai SMP ya, SD, SMP, SMA selama sekolah Nam Jo Hyuk ini. Dan ada beberapa korban yang mengaku dan memberanikan diri untuk membawa berita inilah gitu. Betul. Oke. Jadi dari berita, kita runtut dari berita yang dikeluarkan aja ya kalau kayak gitu ya. Nah, berita pertama yang dikeluarkan itu ini dari Pencave. Aktor Nam Jo Hyuk dituduh lakukan bullying di sekolah. Manajemen SOP Sub ungkap sedang selidiki kebenarannya. Jadi menurut laporan eksklusif dari The Daily News, seorang informan mengatakan bahwa Nam Jo Hyuk adalah seorang pengganggu di sekolah selama 6 tahun, selama tahun-tahun sekolah menengah, dan ia merupakan korban dari intimidasi yang disebutkan di atas. Informan tersebut juga menyatakan bahwa Nam Jo Hyuk diketahui bergaul dengan para pengganggu saat sekolah. Kelompok pengganggu juga tidak kecil nih, mencapai 15 siswa. Beberapa hal yang dituduhkan yaitu mendorong siswa, memukul siswa lain. Dia juga dituduh menggunakan siswa sebagai roti antar jemput. Iya, jadi bullying di Korea sendiri tuh mereka banyak, Ci. Jadi kayak mereka dikerjain di kelasnya kayak pengen beli burger, tolong beliin burger yang gitu. Oh ya, kayak nyuruh delivery lah gitu lah ya. Kalau misalnya jadi yang kayak di drama-drama itu ya berarti ya. Betul. Ada sebutan Koreanya, tapi ya nanti kalau kita ketemu kita coba lampirkan aja ya. Nah, informan juga menyebutkan insiden di mana mereka mengklaim Nam Jo Hyuk melempar pensil mekanik ke arah mereka dan juga menarik kursi mereka saat mereka mencoba untuk duduk. Mereka juga menyatakan bahwa ada teman sekelas lain yang pernah mengalami bullying yang lebih parah di tangan Nam Jo Hyuk dan saat ini sedang menjalani perawatan psikiatris dan menghindari menonton televisi sehingga mereka tidak perlu melihatnya. Terakhir, informan menyatakan bahwa alasan mereka mengungkapkan hal ini adalah agar mereka dapat membantu orang lain yang mungkin berada di dalam situasi serupa. Sebagai bukti, informan membagikan foto buku tahunan SMA mereka di Seoul High School 2013. Nam Jo Hyuk adalah alumni dari SMA tersebut dan pernah memberikan donasi ke sekolah tersebut. Kalau nggak salah kita sempat ketemu mukanya Nam Jo Hyuk waktu sekolah ya, nanti kita tampilkan di sini. Nah, pada hari yang sama juga seorang pejabat dari agensi Nam Jo Hyuk, manajemen Sub, mengatakan kepada The Herald Pop, kami mendengar artikel ini dan sedang memeriksanya. Sementara itu Nam Jo Hyuk muncul dalam drama TVN yang baru saja selesai. Gitu. Betul. Nah, sebenarnya kan citra pembuli ini sangat berkebalikan lah dengan peran yang dimainkan di 2521 itu, yang mana dia malah yang melindungi teman-teman yang dibully, yang mana kan adiknya dibully dan dia yang menjadi pahlawan lah di sana. Maksudnya melawan keras bullying itu sendiri. Dan tapi ini kan kita masih belum tahu ya, Ci ya, ini apakah udah menjadi fakta atau hanya rumor belaka. Kan soalnya banyak kejadian kan, beberapa idol yang namanya disebut bullying juga ternyata tidak terbukti kan gitu. Jadi masih sedang dicari tahu lebih lagi lah apakah berita ini benar atau tidak. Oke, lanjut ke berita selanjutnya kali ya dari. Nah, betul. Nah, kan tadi kan Cilulu juga udah sempat mention nih, ada berita pendukung lainnya yang mana yang diungkapkan oleh si OP ini nih. Kalau dari Ini kita bacain berita dari Copamex ya. Nah, The Daily News menjadi media pertama yang melaporkan adanya kasus bullying yang menyeret aktor Nam Jo Hyuk. Dalam laporan tersebut, seorang informan yang mengaku juga sebagai korban mengatakan bahwa dirinya dibully selama 6 tahun oleh geng Iljin berisi 15 orang di mana Nam Jo Hyuk jadi salah satu anggotanya. Sebagai bukti, The Daily News membagikan foto behind the scene sekolah Nam Jo Hyuk dan sang informan.
Menurut sang informan, Nam Joo Hyuk beserta teman satu gengnya memukul, memaki, mengambil uang hingga menjadikan korban sebagai pesuruh. Yang tadi di-mention ya dulu ya, yang pengantar roti itulah ya. Kemudian informan terus mengklaim bahwa aktor itu menggertak dengan melemparkan isi ulang pensil mekanik ke arahnya dan menarik kursinya ketika hendak duduk. Selain itu, informan juga menambahkan bahwa ada korban lain yang jauh lebih parah dibully daripada dirinya. Orang itu saat ini mengunjungi psikiater dan menghindari menonton TV karena kepopularan Nam Joo Hyuk. Terlebih dirinya memainkan karakter protagonis yang tadi sempat aku mention yang di dalam drama 2521 itu. Di akhir, informan mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan hal lain selain membantu orang yang berada dalam situasi yang sama sepertinya. Di sisi lain, manajemen SUP setengah menyelidiki kebenaran rumor ini nih. Jadi emang sampai saat ini juga dari manajemennya belum ini ya, memberikan informasi. Iya betul, memberikan sebuah statement untuk kita kalau rumor itu benar atau tidak gitu ya. Jadi kita tunggu aja sih. Benar. Terus, ada juga sorry ya. Iya nggak apa-apa. Ada juga tambahan yaitu komentar-komentar Knets nih atas kasus bullying Nam Joo Hyuk ini seperti itu. Jadi ini akun Twitternya kita taruh di sini dan dia juga dapat tuh dari situs News Never. Jadi kan Never, ada Never kan biasanya orang Korea suka komen di situ kan. Betul. Gitu. Yang pertama, ketika hal seperti ini terjadi, Anda harus netral terlebih dahulu, benar sih. Karena kan kita belum tahu ya benar atau tidaknya. Yang kedua, pemeriksaan fakta didahulukan, tapi jika itu benar, Anda harus keluar dari industri hiburan. Yang ketiga, ketika saya mengatakan bahwa saya dekat dengan Jisoo, saya mengatakan itu aneh. Yang keempat, bukannya Nam Joo Hyuk bersekolah SMP dan SMA di kota yang berbeda, saya harus netral terlebih dahulu. Yang kelima, jika tuduhan itu salah, penuduh harus dihukum. Itu sebagian komentar-komentar dari netizen seperti itu. Nah ya emang benar sih, kita sebagai fans ataupun bukan fansnya Nam Joo Hyuk harusnya kita netral dulu gitu kan. Terlebih lagi kan belum ada fakta-fakta yang terungkap akan kasus ini gitu. Dan manajemennya kan juga lagi tengah menyelidiki nih kebenarannya seperti itu. Jadi emang dan ini juga beritanya kan masih cukup ambigu. Iya, betul. Dan buktinya juga masih belum terlalu terkumpul lah istilahnya kayak gitu. Jadi emang kita harus netral dulu, kita tunggu aja kelanjutan beritanya seperti apa kayak gitu. Dan menurut aku ini kan kasus bullying ini kan lagi gencar-gencarnya banget ya untuk teman-teman idol ataupun aktor Korea ya. Dan ini kan sebenarnya bullying juga bukan masalah di idol ataupun lainnya, tapi untuk di lingkungan sekitar juga. Karena ini kan kalau di-mention ada 15 orang, 14 orang lainnya mana nih? Nggak hanya satu orang aja yang mana dia adalah tokoh publik yang harus dihukum gitu loh. Sedangkan yang lainnya bisa bebas gitu aja. Kalaupun ini benar, harusnya itu diproses secara menyeluruh gitu. Kalau memang benar ya berarti 15-15-nya yang harus diproses. Supaya nggak maksudnya memberatkan hanya satu pihak karena dia tenar aja gitu. Karena dia public figure ya. Betul banget. Tapi ya alangkah baiknya kita tetap netral, kita tetap tunggu aja berita updatean lanjutnya untuk fakta-fakta yang mungkin nanti akan dikeluarkan oleh agensi ataupun oleh pelapor ya di sini ya. Sekali lagi kita di sini tidak mendukung siapapun. Betul banget. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Tapi kalau misal kita ada kesalahan kata ataupun perilaku kita, kita di sini tidak ingin melukai atau menyinggung pihak manapun ya. Kita di sini pure hanya ingin menyampaikan informasi. Jadi kita sampaikan maaf dulu di awal. Oke deh teman-teman. Jangan lupa buat subscribe channel Jajang untuk berita-berita berikutnya. Like dan share video ini kalau kalian suka dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you.